Daging kambing bisa bikin darah tinggi. Nah, ini jawabannya jelas mitos. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tirta Pong 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 ya, di konten Motis Fuktu bersama dengan Tirta dan 4Wave Pong Pong Pong. Yo, mitos fakta. Pertanyaan pertama. Emang benar Pak kalau pull up bisa bikin badan tinggi? Tergantung pada usia berapa kalian pull up. Woi. Bijak kan saya? Kalau misalkan kalian melakukan pull up di setelah usia 21 tahun, ya pull up tersebut tidak membuat atau berimpact pada tinggi badan Anda. Karena pertumbuhan tulangnya udah selesai, hormonnya udah selesai. Cuman akan meningkatkan kekuatan core muscle aja di bagian punggung. Karena pull up itu ngangkat seluruh beban tubuh gitu loh. Jadi itu akan mempengaruhi compound muscle atau muscle group di bagian punggung. Nah, tapi kalau kalian pull up di bawah usia 21 tahun atau belajar pull up di masa pertumbuhan kayak 14, 15, 16, itu akan meningkatkan hormon pertumbuhan Anda. Sehingga bisa jadi Anda bisa lebih tinggi dan massa ototnya lebih stabil. So, buat teman-teman atau teman-teman sekalian yang udah punya anak atau punya adik, atau sekarang kalian yang nonton ini masih usia belasan tahun, belajarlah pull up sejak usia dini. Sehingga akan mendorong pertumbuhan otot dan tulang Anda. Bijak kan saya? Iya, hantar. 2. Daging kambing bisa bikin darah tinggi. Nah, ini jawabannya jelas mitos. Iya. Daging kambing adalah salah satu komponen daging merah yang justru bisa menekan angka kolesterol. Loh, tapi kok bisa orang-orang yang makan jadi naik atau lehernya tegang atau tensinya tinggi? Itu dikarenakan masak kambingnya pakai bumbu kecap yang sangat berlebihan. Iya, jadi yang menyebabkan daging kambing itu, sate daging kambing atau tongseng, tengkleng, dan gulai itu jadi meroket adalah komponen garam dan kecapnya yang berlebihan. Ya, tapi kalau nggak ada bumbu nggak enak dok. Lah makanya itulah saya bilang segala sesuatu makanan yang rasa-rasa itu resikonya tinggi. Makanya kalau sudah tahu terlalu asin ya jangan makan berlebihan. Kalau daging kambingnya malah sehat, proteinnya tinggi, malah melebihi dari sapi. Makanya saya biasanya makan sate kambing itu sate. Ya, terus nggak pakai merica, pakai kecap dikit, manis dah. Nah, kalau gulai tongseng udah tahu cara masaknya kan? Wah, gurih nih, mantap. Pakai kol. Pakai kol. Ya, sudah gulai tongseng, santan, kasih kecap. Kasih garam. Udah. Terus begitu naik tensi, enak. Yang disalahin siapa? Kambingnya. Kambingnya itu korban fitnah. Mau sehat loh kambing tuh. Nah, itu ya. Nih, nomor 3. Jadi kambing tidak menyebabkan kolesterol. Yang menyebabkan naiknya kolesterol dan tekanan darah adalah bumbunya dan jeroannya, gajah dan teman-temannya. Paham? Paham. Next, 3. Nonton terlalu dekat dengan TV bisa merusak mata. Jawabannya adalah betul. Itu betul. Sebenarnya bukan merusak, tapi mengganggu penglihatan. Makanya ada jarak batas minimal ketika kalian menonton TV. Dan gak hanya TV sekarang. Segala sesuatu yang bisa memancarkan cahaya atau radiasi berlebihan. Ya cahaya berlebihan. Kayak televisi, gadget, ya terus iPad, tablet, laptop gitu. Kenapa? Pada dasarnya gini, mata itu kan punya otot. Mata juga punya sensorik saraf dan motorik. Kalian noleh-noleh gini, ngelirik tuh pakai otot mata. Nah, kalau kalian memandang sesuatu terlalu dekat, itu yang terjadi mata kalian tuh akan cembung. Jadi kalian tuh ketika mata kalian cembung, itu otot mata akan kontraksi supaya kalian bisa cembung. Kenapa? Biar pantulan cahayanya itu masuk ke retina. Paham? Makanya kalian kalau baca terlalu dekat tuh, kalau nonton terlalu dekat, itu akan membuat kelelahan otot mata yang berlebihan. Gitu. Dan bisa mengganggu sistem bias di sini. Makanya kalau bisa, ya kalau kalian mau nonton itu jangan yang membebani otot mata terlalu berlebihan. Jadi kalian nonton di jarak tertentu, ya nontonnya itu santai. Terlalu jauh nggak kelihatan, terlalu dekat cembung. Itulah alasan saya bilang jangan bermain gadget, itu juga nggak boleh terlalu dekat. Siapa di sini yang nonton atau main HP lihat samping sambil gini, sampai kalau nggak gini, terus ketika itu jedak. Itu juga dihindari. Jangan, itu yang ngebuat kalian tuh tidurnya nggak nyenyak. Karena cahaya itu diserap mata,
Dan ketika kalian tidur, itu 2 jam masih berpikir otak ya. Kalau mau tidur ya jangan main HP selama 2 jam. Sebelum tidur itu termasuk TV, gadget, dan teman-temannya. Ya. Terus kalau main HP segini, ya enggak main HP ya sama ajar ya. Main HP sambil tidur loh. Ya kan? Itu malah tidurnya nggak akan nyenyak. Clue untuk tidur nyenyak adalah hindari nonton TV, gadget menjelang waktu tidur. Stop. Setengah jam, sejam gitu. Jadi mata kalian tuh relax. Dah. Lagi Pak. Ini Pak, bintitan di mata itu gara-gara kebanyakan ngintip. Mitos anjing goblok. Mitos. Bintitan atau timbilan itu bukan karena ngintip. Itu karena infeksi bakteri atau virus pada kelopak mata yang disebut hordeolum, bisa eksterna interna. Kayak Pak Denny itu, bukan karena ngintip orang, bukan. Saya punya tim namanya Pak Denny. Nih Bang Denny, dia tuh tiap 2 bulan bisa bintitan. Enggak. Lagi pipis loh. Oh, enggak gitu. Jadi bintitan tuh di kelopak bawah atau atas, bisa eksterna atau interna. Yang sakit tuh yang interna karena di dalam. Karena kan apa? Higienitas mata yang nggak bersih. Misal kalian kena debu, terus kalian kucek nih. Nah kalau nanti tangan kalian nggak bersih, bisa terkena infeksi bakteri aureus, Streptococcus aureus, atau kena virus. Kalau di dalam jadi eksterna, kalau di dalam interna, kalau keluar tuh eksterna. Dan ini nularnya lewat sentuhan. Jadi bisa jadi di sini tuh nanahnya keluar, terus kalian ucap ke sini, nular terus tuh bisa sebulan. Maka kalau ingin mencegah hordeolum adalah jaga higienitas mata dan jaga higienitas tangan. Kalau matanya kelilipan jangan langsung dikucek tapi cuci pakai air mengalir. Dan kalau sudah terkena infeksi harus memakai salep mata yang mengandung antibiotik. Dan itu harus dikeluarkan oleh dokter umum atau dokter spesialis mata. Jangan beli obat sendiri, apalagi tetes mata abal-abal. Yang ada bukan matanya sehat, malah bermasalah nanti. Itu kalau dari saya. Ada lagi Pak? Lah, kok tanya saya ada lagi Pak? Lanjut Pak. Ini Pak, kebanyakan makan gorengan bisa bikin jerawatan. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya kebanyakan makan gorengan itu akan riskan membuat peningkatan perlemakan hati. Gitu. Kalau gorengnya pakai minyak yang digunakan berkali-kali sampai hitam. Karena itu kalorinya berlebih, gitu loh. Tapi kalau makan gorengan yang digoreng pakai minyak yang bersih, minyaknya masih bening, itu aman saja. Gitu. Nah, terus apa hubungannya jerawat? Jerawat itu sama aja karena kalian tuh nggak bersih, gitu loh, nggak bersih wajahnya. Tidak pernah dirawat dengan baik dan akhirnya tangan kalian kotor dan menyebabkan infeksi dari folikulitis dan kawan jadilah akne. Jadi kalau ingin mencegah jerawat, jagalah kebersihan wajah Anda. Jadi makan gorengan berlebihan itu akan meningkatkan tekanan darah kalian, jumlah total kolesterol, jumlah trigliserid, dan menyebabkan berbagai macam penyakit kronis jika digoreng dengan minyak yang digunakan berkali-kali sampai hitam. Tapi kalau minyaknya seger, it's okay. Gitu. Jadi nggak ada hubungan dong Pak? Secara nggak ada. Itu aja dari aku. Nah itu aja kalau mitos fakta. Berikutnya tulis di kolom komentar mitos dan fakta berikutnya ingin saya bahas.